Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Kita lagi berkunjung di kebunnya Om An ya, Aan di Sukoharjo bersama Kung Anggur sama ABG Indonesia. Kali ini saya bersama Mas Aan dari All in One Sukoharjo. Nah, ini saya akan memberikan informasi kepada para pegiat anggur Indonesia. Ini adalah varian Early Adora yang oleh Ibu Badariah, salah satu guru kami mengenai anggur. Ini pada bulan Juli tahun 2022 lalu membawa entres untuk kami. Jadi tidak sekedar hadir di kebun kami untuk mereview, tapi juga beliau berkenan membawa entres, dan ini kami berhasil untuk kita coba tanam ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi indukan dan siap untuk kita budidayakan di Indonesia. Mohon Mas Aan untuk mereview untuk karakternya, Pak. Karakternya seperti apa? Oke. Ini jadi seperti yang Pak Heri tadi sampaikan. Jadi ini kita dapat awal-awal ya Pak ya, dari bulan Juli ya Pak ya. Langsung beliau. Ya. Nah, yang disambung di sini bukan F1 Pak, jadi F2. Ya. Jadi F2-nya udah mulai pembentukan tersier. Ya. Jadi tertimpa talang. Mau nggak mau kita harus eksekusi. Nah, entres-entres yang belum kita baru masuk vegetatif itu kita sambung, beberapa sudah bawa buah bonus ya berarti ya. Nah, beberapa kita sambung ke sini juga ke tanaman yang sebelumnya. Jadi ini F2 ya, hitungannya masih F2. Dan hasil sambungnya gimana, Mas Aan? Early Adora ini termasuk yang gampang ya disambung ya. Jadi persentase keberhasilan sangat tinggi. Dia kambiumnya banyak. Jadi ketika kita sambung pakai rostock yang dia muda atau bahkan tua, cutting grafting, itu jadi hampir presentasinya tinggi lah ya. Nah, ini juga pertumbuhan juga nggak ada kendala. Hampir semua yang kita sambung pakai Early Adora Vigor ya? Vigor. Jadi bisa dilihat daun di sini luar biasa. Ini ya Vigor ya Pak ya, termasuk Vigor ya. Dia sama Violet King yang kategori sangat Vigor, dia mirip ya, lebar daun. Cuman dia agak kasar. Ya, ini lebih kasar, berbulu. Ya. Mirip-mirip SM ya. Ya betul. Dan ini kita masih belum bentuk sesuai dengan ini ya, pembentukan cabangnya. Cabangnya. Kalau pemumpuan masih sama, tapi untuk pola pembentukan kita masih acak karena yang dibentuk ada beberapa tempat di sini yang kita tunjukin. Kalau karakter ini termasuk genjang nggak, Om? Ini genjah, nanti genjah kita ya? lihat di sana ya. Udah ada yang buah? Udah ada yang buah, buah bonus, buah dari tunas air, artinya dia bukan bonus. Itu nanti Excel brick 30 cm kemarin banyak yang bawa buah juga, bawa kembang ya. Ya, kebetulan kemarin juga Pak Haji kan sama saya, sama Om Tanu juga, ABG, Om Deddy, kita kan main ke tempatnya Bu Badariah ya. Di sana kita mencicipi atau mereview buahnya. Hasilnya gimana Pak Haji? Mantap ya. Luar biasa. Jadi buah anggur varian Early Adora ini sangat bisa direkomendasikan untuk Indonesia, untuk dibudidayakan di Indonesia. Rasanya, teksturnya, warnanya sangat unggul. Ukuran dan tanpa biji. Betul. Mantap. Untuk reviewnya gimana? Testimoninya Om Tanu kan kemarin juga mencoba ya. Saya sendiri juga mencoba sih. Cuman biar kita ya. Om Aan kan dibawain ya kemarin ya. Ya betul ya. Kita sampaikan. Jadi kita di channel kita Anggur All in One kita bikin kita sempatkan bikin konten. Jadi kemarin Bu Badariah menitipkan varian buahnya ya, 3 dompol ya Pak ya. Jadi Kung Anggur, Pak Heri bersama Mas Deddy kesini itu hampir 2 minggu kami ya. Kami petik dari pohon tanggal 5 Desember. Tanggal 5 dibawa Pak Heri 2 minggu lagi. Tanggal 28 Desember. Hampir 1 bulan. Tanggal 8 dari Thailand kita pulang. Metiknya tanggal 5. Tanggal 5. Terus nanti ada yang setelah dibawakan Pak Heri tanggal 28 Desember itu masih fresh semua Pak ya, masih enak ya. Masih keras ya. Masih keras. Dan itu tidak dalam suhu freezer ya, ya. itu hanya suhu chiller. Betul. Jadi
kemarin kita mau bikin review lagi Pak, tapi setelah itu kan jadwal kita padat. Nah, kita baru sempat bikin konten itu tanggal 15 Januari. Oh, 15 berarti Januari. 40 hari ya? Nah, 40 hari. Itu sama masih di lemari es ya. Tapi dia secara tekstur nggak berubah, dan yang kita kaget adalah daya gigit dari beri ke tangkai ya. Jadi kuat ya. sekali. Iya, Jadi betul ya. bahkan setelah 40 hari pemetikan kita goyang-goyang agak keras, itu pun masih nempel. Iya, Itu betul. rasanya masih Tanpa perlakuan khusus ya. betul. Obat apapun Nggak ada. Ya. Jadi masih alami ya. Dari pohon kita petik, kita packing ya, kita bawa ke Indonesia. Ya. Oke. Makanya- Boleh lihat yang lagi buah? Oke, ya. Saya Oh, ya? sedikit gini. Ini Eliodora ini terus terang memang varian yang menurut saya rekomendasi karena Oke. dia salah satu varian yang menurut saya genjah ya atau mudah dibuahkan gitu. Kita langsung lihat aja yang sudah siap. Yuk. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, saya skip dulu ini. Jadi yang kita bilang tadi, yang untuk yang di sana yang F2 itu sebenarnya ya untuk budidaya aja ya. Jadi kalau yang ini kita nggak bisa sewaktu-waktu ambil entres karena kita sudah terapkan yang dari ilmu Bubadariah ya. Jadi ini kita, maaf. Ini sistemnya apa Om? Kalau boleh ini tahu. kita buat ini ya, single cordon ya, tralis ya, tralis. Oke. Ini double Cordonnya ini ya. single cordon, bentuknya L kebalik. Nah, ini ke sana sekitar 3 meter ya. 3 meter. 3 meter. Ini hasil tunas air dipelihara ya Om? Tunas air. Ini kan Jadi dari tunas air. tersier. Dari tersiernya semua full tunas air karena kata ibu kan kita nggak boleh membuang-buang waktu. Kalau dari bat kan masih lama prosesnya. Yeah. Jadi ini dari tunas air semua. Kuncinya yang penting subur ya. Betul, yang penting nggak subur, masalah, pemupukan rutin kan ya, sebulan 3 kali. Kalau kita jadwal tanggal 1, 10 sama 20. Itu pemupukan NPK. Kalau tiap tanggal kelipatan 5 ya, 5, 15, 25 itu kita pakai organik. Jadi untuk penyehatan tanah. Nah, untuk tanggal 29 atau sebelum akhir bulan itu kita biasanya kita kasih trichoderma. Jadi polanya seperti itu. Jadi yang tadi subur tapi daunnya masih tipis ya karena terkena matahari. sinarnya kurang. Okay. Kalau yang ini pupuknya dapat, sinarnya dapat, jadi tebel-tebel ya, tebel kaku, kasar sekali. Bisa. Nah, batang juga kokoh ya. Jadi gitu. Nah, ini memang ini varian memang tergolong genjah ya. Jadi ini juga buah ya Om itu ya Om? Iya, nah ini termasuk nih ya. Jadi ini menuju ke 60 malah buah ya. Ini masih di tunas air nih batnya ini. Taman ini kalau untuk sistem ini kita harus taat ini ya, taat apa namanya? Belum waktunya lah ya, SOP harus taat SOP. Jadi mau nggak mau kita buang. Jadi teman-teman yang penting tahu kalau varian ini di Excelbert 30 aja bisa bawa kembang. Artinya tinggi N lah ya, 2577 ya, masih sanggup bawa buah. Jadi kayak gini memang harus dipangkas teman-teman ya. Tapi kalau untuk validasi kalau untuk validasi aja ya dipelihara nggak apa-apa gitu. Jadi ini daun tebal lebar, cuman kelemahan di sini sebelahnya langsung sawah ya. Sawah ini hamanya dia malam hari ya. Kepik ya Om? Kepik ini. Makanya kalau lubangnya di tengah-tengah ini kepik ya. Tapi kalau dia nyampe lebar-lebar, nyampe luar-luar ini berarti ulat. Nah, ulat jarang, cuman di sini ini ya ini apa? Kepik. Intinya untuk varian ini genjah ya, nggak cuma satu pohon doang udah terbukti ya. Daun juga gede-gede ya, batang kokoh gitu. Artinya nanti dia bisa mengeluarkan malai yang dia besar juga, besar dan panjang. Makanya daya apa ya, gigit dari beri ke tangkai itu sangat kuat ya Pak ya. Tahan lama. Gitu. Dari ketahanan jamur teman-teman bisa lihat yang di sini itu SM ya. SM, lihat daunnya hancur semua. Ya hama juga, terus jamur juga nih. Karat daun ya. Karat semua. Coba lihat yang dekatnya sini. Ini enggak terkena ya. Kalau ini bilang daun muda, benar daun muda. Tapi lihat yang daun tua. Bersih semua kan. Padahal ini cuma bolong-bolong doang ya. Bolong-bolong doang. Jadi cuma ya apa jarak 3 meter ya.
kan bersebelahan kan. Harusnya karat ini juga menular ke sini. Cuman ini ketahanannya bagus ya. Lebih bagus. Kalau anggur ini ketahanan daun muda memang lebih bagus daripada daun tua Pak. Cuman ini kita lihat yang daun tua juga bersih-bersih. Gitu. Karena kita kan satu waktu perawatannya kan sekalian. Jadi gitu. Nanti yang variation Ya. Kita tunjukkan lagi. Oke, yuk lihat lagi kita mengunggulkan kegenjahan sama ini teman-teman yang ini kalau nggak salah F2 ya. F2 ya. Variation ya Om. Ya, ini kita tunjukin ini variation, buahnya masih kecil karena ya kita masih pemupukannya masih sederhana. Ini kan sebenarnya dari sulur ya. Dari sulur ini kita buang. Nah, terus ini jadi berry. Dan ini udah mulai variation ya. Counterback ya posisinya. Kemarin Ini kalau HSP full rate-nya berapa ya Om? Early Adora sebenarnya. Early Adora itu 90 hari katanya udah enak ya. Kalau 3 bulan udah bisa siap panen ya. Jadi infonya ini kan buahnya sebenarnya hitam, cuman di tahap merah di Thailand udah habis ya di tempat ibu ya karena sangat digemari di sana. Jadi dia berry-nya besar tanpa biji, dia teksturnya juga padat ya, padat. Garing ya. Garing ya, jadi banyak disukai di sana. Makanya ibu sama suami menambah untuk tanaman ini di recommended kebun, juga ya. Di kebun satunya lagi. Siap. Ya, ini sama Yami Rembo termasuk andalan dari Bu Badariah ya. Meskipun beliau katanya ada beberapa nama lain yang sebenarnya sangat rekomendasi juga, cuman beliau masih belum mau berani ngomong gitu ya. Yang direkomendasikan saatnya Early Adora. Sudah terbukti ya. Terbukti ya. Nah, ini teman-teman, ini kita udah masuk pupuk tahap 3 yang 13-13-24. Ini tapi kita beri biarkan. Tapi ini lihat nih, batnya besar-besar. Kata ibu kan ini yang ruas panjang. Ini untuk sini pendek ya. Pendek ini untuk generatif ya. Ini batnya besar-besar ya. Nyampe sini. Jadi untuk teman-teman yang biasanya mau kambuh lampot, bisa dengan sistem ini nanti kita pangkas, baru nanti dibentuk semua ya, baru habis itu dibentuk. Bisa juga. Ini bibitnya ya Om. Oke. Jadi Bang Ipul, ini bibit yang sebenarnya kita kalau mau bikin bibit udah dari kemarin, cuma kita saya pikir banyakin semi induan itu lebih bagus ya, karena nanti produksi entresnya juga lebih banyak. Nah, ini bibit yang kita buat untuk generasi pertama ya. Jadi ini yang entresnya dibawa Bu Badariah pada bulan Juli 2022 ya. Menghasilkan bibit ini. Ini kloter pertama ada sekitar 150-an Pak Heri. Jadi nanti ada tahap ini kloter pertama, kloter kedua. Itu sebelahnya ya, yang sana ya, yang masih kecil ya. Ini. Mas Aan. Setelah saya pulang dari Thailand dengan beberapa teman ya, dari Bang Ipul Warwer, kemudian Bang Tanu, Bang Dedi, ini Pak Bu Kuse ya. Kemudian sahabat kami Kung Anggur, kemudian member-member Kung Anggur telepon kami request untuk bibit Early Adora karena mereka setelah melihat review buah Early Adora waktu kami di Thailand, mereka sangat tertarik untuk dibudidayakan di Indonesia. Bagaimana ini Mas, Mantap. Yang 150 ini saya blok. Ini ya, diambil ke Anggur. Jadi ini perlu saya tegaskan Pak Eri. Jadi sebenarnya gini, kemarin memang kita siapkan itu 150 dulu tahap pertama. Nah, saya juga nggak tahu Pak Heri ternyata juga mau ambil banyak gitu kan. Jadi saya pun sendiri juga ada indenan. Jadi ada 35 ya, 35 bibit ini ya. Member. Indenan. Jadi ini ada 150. Nanti kalau Kung Anggur mau bawa sekitar 100 yang untuk yang kloter pertama, saya pikir nggak apa-apa ya, karena kita nggak bisa nggak bisa nahan konsumen ya kadang, termasuk saya sendiri. Sebenarnya kami sendiri juga membawa bibit dari Thailand kemarin dari Ibu Badariah, cuman kan masih kecil-kecil, belum layak untuk kita jual atau kita panen
tanam ya, sehingga karena mereka keburu, kalau Mas Aan berkenan ya sebagian saat melayani yang sudah inden ya sebagian saya bawa ini. Oh gitu, siap. Jadi terima Ya, Mas kasih. Didi ya. Ini Pak Heri. Jadi saya juga nggak nyangka Pak Heri ada misi selain review Early Adora ya, ternyata Betul. mau borong. Jadi 120 lah ya. Ya. Cuma nanti gini Pak Heri, kita ada kloter-kloter nanti Ya. yang itu adik-adiknya ini. Iya, ini di kelas pertama ini ya. Kalau nanti memang ada kekurangan atau ini, nanti bisa kita kirimkan yang adik-adiknya. Tahap lah ya. Cuman untuk Early Adora ini karena memang dia kita spesialkan ya, jadi kita memang kasih polybagnya itu yang lebih besar Pak Iri. Jadi biasanya kita ukuran 15-20, ini 18-23. Jadi memanjang gitu, karena kita pengen kasih nilai lebih. Kalau bisa nanti yang kloter selanjutnya kita kirim yang 1 meteran ke atas. Masaan, ini stoknya sudah imporkan. Oh iya, jadi ini hampir semua pakai SO4. SO4. LS impor semua SO4. Cuman ada nanti kalau teman-teman yang beruntung ya ada yang pakai 16-13. Oke. Gitu. Saya di kebun juga pakai SO4 Om. Itu. Oh gitu ya. Untuk Early Adora Masih dan yang varian kemarin kita bawa. Oke. Gitu. Jadi Tapi yang di Kung Anggur juga yang bibit kita bawa dari Thailand juga dari Desember kemarin, ada yang SO4, ada yang C16-13 gitu. ya, tapi masih kecil-kecil Mas Aan. tadi yang dicek tadi hampir semua pakai SO4. Oh, S4 ya. Jadi SO4 sebenarnya cukup adaptif ya. Iya. Hampir semua varian bisa buah di kita. Oke. Nggak harus kordek juga ya? Nggak harus, cuma kalau ada yang pengen puas pakai kodrek ya mungkin ada 10, Beberapa? ada 10 mungkin Oh, ya, ada yang 10. pakai 16-13 ya. Oke, Pakai oke. kodrek ya, gitu, Oke. teman-teman. Jadi gitu. Ini Baik untuk Mas, terima kasih Oke. banyak ini. siap. Ya mudah-mudahan lancar ya. Amin. Amin. Siap. Nah, Oke. Saya sendiri Tamalamit. Saya Om Tanu, Anta Berantem Mutadan. Dedi Kung Anggur, Herianto Kung Anggur. Anggur All-in-One Suparjo. Oke. Salam pengangguran. Oke, salam. Jadi ntar kalau mau bibitnya bisa kontak ke saya, Om Tanu, Om Dedi atau Kung Anggur dan Om An ya. Dan Mas satu Widi. lagi Mas Widi. Mas Widi sama Om Bukusya. Robi Bukusya juga. Om Robi White Garden. Oke. Nanti kita Oke, sip. Salam pengangguran, sukses selalu ya. Semangat. Oke. Salam semangat.